di bisnis salon spa dan barbershop pernah punya pengalaman, tapi masih terkendala untuk membangun bisnisnya. Ternyata ada hal-hal yang menjadi jebakan yang akan kita bahas dalam video ini, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan selain dari skill salon spa dan barbershop. Dan di dalam video ini kita akan membicarakan bagaimana caranya menggunakan strategi desentralisasi supaya Anda yang ingin membangun bisnis jasa bisa membangunnya secara tepat. Salah satu bisnis yang cukup potensial dan menjanjikan untuk dimulai karena repeat ordernya tinggi adalah bisnis salon, spa, dan juga barbershop. Tapi permasalahannya, banyak sekali di luar sana mereka yang mungkin sudah ahli menjadi tukang potong rambut ya, atau sudah juga bisa untuk di bisnis salon, spa, dan barbershop pernah punya pengalaman, tapi masih terkendala untuk membangun bisnisnya. Ternyata ada hal-hal yang menjadi jebakan yang akan kita bahas dalam video ini, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan selain dari skill salon, spa, dan barbershop. Dan di dalam video ini kita akan membicarakan bagaimana caranya menggunakan strategi desentralisasi supaya Anda yang ingin membangun bisnis jasa bisa membangunnya secara tepat. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, Salonpreneur, dan juga Digital Marketer. Jadi buat kamu yang saat ini baru pertama kali bertemu dengan saya dalam video yang satu ini, jangan lupa saya ajak sekarang juga untuk subscribe supaya nggak ketinggalan tips, trik, dan strategi terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Jebakan yang pertama adalah jebakan modal, yang nanti kita akan membahasnya bagaimana cara keluar dari jebakan tersebut menggunakan strategi desentralisasi. Tapi sebelumnya, ada jebakan yang juga menjadi halangan besar bagi mereka yang sudah punya pengalaman di dunia salon, spa, dan juga barbershop. Yaitu enak nih, mulai bisnis barber sendiri. Terutama buat mereka yang sudah punya pengalaman di dunia salon, spa, dan barbershop sebagai capster, sebagai terapis. Ini jebakannya nggak cuma satu, tapi ternyata malah ada dua ya. Dan itulah sebabnya kenapa malah banyak sekali mereka yang sudah berpengalaman tadi itu keluar dari capster dan dari terapis, tapi ternyata mengalami kesulitan yang sangat besar, terkendala sangat besar, hingga penasaran kenapa mereka tidak bisa memiliki salon, spa, atau barbershop mereka sendiri. Dan biasanya karena terkendala di jebakan yang satu ini, yaitu sepertinya sudah bisa menguasai skill di salon, spa, dan barbershop, lalu berasumsi bahwa saya bisa memiliki bisnis sendiri. Enak nih mulai bisnis barber sendiri. Ternyata kenyataannya ada beberapa elemen yang harus dikuasai di luar dari skill barbershop atau salon dan spa sendiri yang membuat mereka nantinya bisa memiliki sebuah bisnis. Dan itu juga artinya buat Anda, buat kamu yang mungkin saat ini merasa gue nih nggak punya skill nih di bidang barbershop, di bidang salon dan spa, tidak tertutup kemungkinan bahwa kamu pun bisa memiliki bisnis tersebut. Jadi selain skill barber, maka dibutuhkan juga skill untuk marketing atau mempromosikan bisnis, yaitu advertising, dan juga membutuhkan kemampuan untuk mengelola keuangan serta administrasi di belakang layar, dan juga perlu skill untuk membuat follow up customer sehingga menghasilkan pelanggan yang loyal, hingga bagaimana caranya untuk mendevelop bisnis atau memajukan bisnisnya sehingga barbershopnya ini bisa maju, bisa berkembang. Paling tidak dari penjelasan singkat tadi kita bisa lihat ada 5 skill yang dibutuhkan dari seorang barber atau tukang potong rambut. Tukang pangkas rambut ya, seorang barber menjadi seorang barber owner atau barbershop owner. Dan ini tidak hanya berlaku di bisnis barbershop saja, tapi di bisnis salon, spa, barbershop, dan bisnis jasa lainnya yang membutuhkan kemampuan seorang expert untuk menangani pelanggan. Dan oleh karena itu biasanya terjadi kita melihat seorang barbershop, katakanlah seorang barber tadi, mereka ingin membuat barbershop. Yang pertama kali dilakukan adalah mereka belajar ilmu barbernya, potong rambutnya, treatmentnya. Lalu setelah itu mereka akan lompat keluar. Dan setelah mereka lompat keluar, mereka ingin membuat bisnis sendiri, merintis bisnis sendiri supaya bisa mendapat penghasilan yang lebih besar gitu ya. Biasanya seperti itu kalau dari capster atau terapis yang ingin membuat bisnis mereka sendiri dengan membuat barbershop mereka sendiri. Nah, di sini yang terjadi adalah begitu mereka keluar, ada yang terjadi yaitu ternyata dibutuhkan lebih dari sekadar cara untuk menghandle pelanggan dan potong rambut saja. Tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana cara saya bisa terlihat ke lebih banyak orang, dilihat oleh lebih banyak orang, dan yang kedua bagaimana supaya mereka tertarik untuk potongnya sama kita dan bukan dengan yang lain. Dari satu pertanyaan ini saja mungkin sudah banyak tadinya orang barber capster tadi yang ingin untuk memiliki bisnis sendiri berguguran karena ternyata membutuhkan skill marketing dan juga advertising. Yang kedua, bagaimana caranya jika sudah dilihat tapi kita juga tidak dilupakan oleh pelanggan-pelanggan yang sudah pernah treatment atau sudah pernah potong rambut dengan kita. Karena kebanyakan dari capster dan terapis yang sudah berpengalaman di dunia salon, spa, dan barbershop atau bisnis jasa lainnya adalah dia sudah bisa melakukan treatment dengan baik, tapi ternyata ada hal yang harus dilakukan untuk membuat
pelanggan tersebut selalu mengingat mereka. Dan itu yang disebut dengan customer loyalty. Bagaimana caranya untuk memfollow up dengan customer terus-menerus, bagaimana caranya untuk menjalin relationship dengan customer sehingga mereka tidak lupa dengan kita dan malah ke tempat kompetitor lainnya gitu, atau malah penasaran ke tempat yang lebih baru dibandingkan dengan barbershop kita. Lalu yang selanjutnya adalah juga menangani masalah begitu dia sudah memotong pelanggannya, dia sudah membangun relationship dengan customernya, ternyata dia juga harus mengurus yang disebut dengan paperwork atau administrasi, mulai dari kasih invoice, setelah invoice-nya dikasih ke customernya, lalu diterima uangnya, lalu dikasih lagi kembaliannya, lalu nanti di akhir hari dia harus menghitung semuanya itu dan dimasukkan ke dalam pencatatan keuangan. Nah, di posisi ini biasanya begitu bertemu dengan realita tersebut, maka akhirnya terjadi yang disebut dengan capster atau terapis tadi mengalami burnout, mengalami overwhelm, terlalu banyak aktivitas yang harus ditangani dan baru tahu di saat itu bahwa sangat sulit untuk membuat bisnis barbershop sendiri, salon sendiri atau spa sendiri, dan akhirnya malah kembali mencari kerja. Tapi biasanya capster atau spa terapis yang berpengalaman malah sulit untuk mencari kerja karena ditanya oleh barbershop owner mengapa keluar dari barbershop yang sebelumnya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa tetap memiliki sebuah barbershop? Memang tidak mudah, tapi itulah sebabnya saya membuat video yang satu ini dari pengalaman saya sendiri membangun salon dan spa bisnis saya sendiri. Dan cara terbaik buat kita yang ingin memulai bisnis salon, spa, dan barbershop adalah kita punya 3 cara. Yang pertama adalah berpartner. Karena kita sudah tahu banyak sekali ada beberapa kegiatan yang berbeda-beda selain dari skill untuk potong rambutnya sendiri sebagai seorang barber, maka kita bisa mendelegasikan ke orang lain. Yang cara pertama adalah dengan menggunakan partner. Cari teman kita yang bisa marketing advertising. Cari teman kita tadi yang bisa menangani masalah keuangan dan administrasinya baik, orangnya sangat teliti dan rapi. Cari teman kita yang juga bisa bertemu dengan orang banyak dan membawa bisnis barber kita atau barbershop kita ini semakin maju karena membangun network dengan yang lain. Jadi paling tidak ada beberapa partner yang kita perlukan. Tapi kenyataannya memang mencari partner itu sangat tidak mudah sama sekali, dan mungkin kemampuan kita untuk mencari orang yang bisa cocok dalam jangka waktu lama ya. Ibaratnya kalau pacaran aja ada berantem-berantemnya dan bahkan bisa putus, partnership juga akan tetap sama. Artinya mencari partner itu sangat tidak mudah bagi sebagian besar orang, dan karena itu kita memiliki harus strategi backup, yaitu dengan menggunakan yang disebut dengan meng-hire karyawan. Nah, kalau kita mendengarkan saran dari mereka yang mungkin sudah memiliki private jet sendiri, sudah jadi miliuner, mungkin mereka memiliki barbershop bisa langsung hire 5-6 orang sekaligus dan bisa langsung sewa ruko di tempat yang sangat mewah ya, dengan interior yang sangat mewah juga. Tapi bagaimana jika pebisnis yang baru mulai, UMKM, yang posisinya sama seperti waktu gue juga memulai dulu, yaitu kita memulai bisnis dengan sangat terbatas, maka kita memerlukan strategi lainnya selain strategi hire karyawan. Nah, dalam video ini kita akan melihat bagaimana ada strategi desentralisasi yang saya juga pakai, yang gue juga pakai waktu membangun bisnis salon dan spa waktu dulu dan masih bisa diterapkan hingga saat ini. Jika kamu merasa mencari partner bukanlah solusi yang bagus sewaktu kita memulai bisnis di barber salon dan spa karena sulit menemukan partner yang cocok, ataupun jika kita juga merasa bahwa sepertinya modal saya ini belum cukup kalau harus memulai dengan langsung menyewa tempat dan meng-hire karyawan langsung 3-6 karyawan, maka strategi inilah yang saya sarankan karena saya juga menggunakan strategi ini, yaitu strategi desentralisasi sewaktu memulai. Ini disebut dengan strategi desentralisasi karena memang tujuannya adalah yang pertama menghemat modal yang biasanya kalau di depan itu kita meng-hire karyawan, artinya kita memiliki modal yang cukup besar, dan biasanya juga kita memiliki modal yang fix. Setiap bulannya akan keluar gaji yang sama untuk karyawan kita terus-menerus. Dan ini akan cukup memberatkan kalau kita baru memulai bisnis di awal-awal, terutama belum mendapatkan istilahnya adalah traction di market, atau belum banyak orang yang tahu kita punya bisnis barbershop, belum banyak orang yang juga tertarik untuk berkunjung, apalagi sudah membeli atau sudah yakin untuk pada akhirnya potong rambut di barbershop kita. Di posisi ini kalau kita sudah meng-hire karyawan, maka akan menjadi, saya sebutnya adalah pengeluaran yang membengkak ya, modal kita jadi membengkak. Dan oleh karena itu diperlukan strategi desentralisasi ini untuk menghemat biaya kita. Nah, strategi desentralisasi ini dari pengalaman saya membangun bisnis salon dan spa ini sangat baik karena kita pada akhirnya akan bisa mendelegasikan ke orang lain tanpa harus menjadikan mereka partner dalam bisnis kita. Nah, kalau masalah partnership ini kan biasanya kita ada bagi-bagi hasil. Bagi-bagi hasil dari omset ya. Karena dari omset nanti jadi profitnya akan dibagi keuntungannya dengan partner bisnis kita. Tapi dengan strategi desentralisasi ini kita bisa membayar sejumlah uang dengan harga
yang menurut saya masih masuk akal dibandingkan kita meng-hire karyawan full time, tapi tetap mendapatkan benefit yang sama. Yang pertama adalah strategi desentralisasi dengan menggunakan freelancer. Freelancer ini bisa digunakan entah freelancer yang ada di lapangan, seperti Capstar-nya kita menggunakan yang freelancer, atau terapisnya kita menggunakan yang freelancer, atau bahkan kita juga bisa mengambil jasa freelance dari mereka yang memang menawarkan jasa-jasa seperti virtual assistant. Ini adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk katakanlah pencatatan keuangan. Mereka punya kemampuan bookkeeping atau pembukuan, di mana kita akan kehabisan waktu kalau kita juga harus menangani pembukuannya sendiri, maka kita mencari virtual assistant yang bisa melakukannya untuk kita. Ada virtual assistant yang juga jika kita memiliki jasa yang sifatnya home service, barber yang potong rambutnya ini ke rumah customer misalnya, atau kita memiliki bisnis salon dan spa yang juga ke rumah customer, maka kita bisa menggunakan virtual assistant untuk menjadi customer service kita, atau bahkan mereka bisa membantu kita menerima telepon untuk pelanggan kita. Nah, virtual assistant ini juga sangat membantu karena berbeda dengan tadi ya, freelancer dan virtual assistant ini bedanya adalah saat kita memiliki seorang karyawan, maka kita akan membayarnya setiap bulan dengan harga yang fix. Gajinya tuh tetap sama. Mungkin naik, turun agak susah ya, tapi saya naik. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah saat barbershop kita baru pertama kalinya kita buka, otomatis belum banyak pelanggan kita. Dan di sini biasanya yang kita lakukan adalah kita bisa membayar ke freelancer, sehingga saat kita ada customer, maka pada akhirnya kita bisa berbagi hasil dengan freelancer tadi. Begitu juga dengan pembukuan, dengan cara yang sama. Jadi kita bisa lihat bahwa saat kita ada customer, saat kita ordernya lagi banyak, maka cost kita nanti akan menyesuaikan juga. Tapi begitu kita tidak ada order, lagi sedikit, maka kita tidak terbebani dengan fix tadi. Hal-hal yang kita harus bayarkan setiap bulannya. Nah, ini juga berlaku di strategi desentralisasi yang ketiga, yaitu selain menggunakan freelancer dan juga virtual assistant, kita menggunakan yang disebut dengan di dunia digital saat ini adalah aplikasi ya. Kan dunia digital saat ini juga mempermudah kita untuk membayar aplikasi ini dengan harga yang cukup affordable atau masuk akal, tapi kita bisa menggantikan fungsi-fungsi yang mungkin tadinya itu dilakukan oleh seorang expert. Misalnya kalau dalam hal penyihatan keuangan atau perpajakan misalnya, itu mereka yang lulusan accountant, mereka yang bisa membuat atau mengenerate atau membuat balance sheet, cash flow gitu ya, dokumen-dokumen report tersebut. Tetapi dengan menggunakan software, kita hanya membutuhkan satu orang freelancer yang bisa memasukkan pembukuannya ke dalam software tersebut dan software pembukuannya sendiri. Jadi kombinasi antara freelancer saja dengan sebuah software bisa menggantikan seseorang yang kapasitasnya kita sudah bilang expert. Di kapasitasnya kita waktu memulai barbershop itu sudah cukup tanpa kita memiliki seorang financial expert yang bisa menganalisa keuangan kita gitu ya. Kalau kamu bertanya kenapa strategi desentralisasi ini disarankan saat kita baru memulai bisnis salon, spa dan juga barbershop, adalah karena satu faktor yang ini. Di dalam bisnis kita mengenal dua jenis biaya, yaitu fixed cost dan juga variable cost. Sehingga waktu kita melakukan delegasi, kita memindahkan fixed cost tadi atau biaya-biaya, kalau fixed cost itu artinya yang tetap, menjadi biaya yang bervariasi atau variable cost namanya. Jadi waktu kita memulai bisnis, supaya modal kita ini lebih kecil, maka kita memindahkan yang tadinya fixed cost menjadi variable cost. Contoh, kalau kita seorang personal trainer di gym, maka kita bisa membuat gym sendiri, artinya kita harus menyewa lokasi gym, artinya fixed cost. Ada harga sewa per tahunnya biasanya. Tetapi jika kita ingin membuat modal kita lebih rendah, maka kita bisa menyewa gym dengan harga tergantung apakah kita ada klien trainer atau enggak ya. Kalau saat kita ternyata punya klien sebagai seorang personal trainer yang ingin untuk melatih orang tersebut memiliki program fitness, maka kita bisa mencari gym yang harga sewanya itu bisa mingguan bahkan harian, dan itu ada saat ini. Dan oleh karena itu saat klien kita sudah dapat klien, kita ingin mentraining dia, kita bisa bawa klien kita ke gym tersebut sebagai seorang personal trainer. Nah, dengan cara itu kita memindahkan fixed cost atau biaya tetap yang tadinya kita harus menyewa per bulannya menjadi variable cost. Apakah artinya variable cost ini akan selalu baik? Tidak juga. Di posisi tertentu, contohnya saat kita sudah memiliki staff yang katakanlah kita pemilik barbershop, kita sudah memiliki staff, kita punya sewa ruko, dan kita memiliki barbershop Capstar yang kita tempatkan di barbershop tersebut, artinya kapasitas kita dalam sehari itu bisa lebih banyak karena customer kita datang ke tempat yang sama, lalu si Capstar tersebut bisa motong lebih banyak jumlah customernya. Jadi di posisi tertentu fixed cost itu akan jadi sangat lebih masuk akal dibandingkan yang variable cost.
Contohnya lagi, mungkin kalau kita misalnya home service ya, barber tapi home service, itu juga ada ya model bisnis yang membuat kita pada akhirnya bisa tadinya harus sewa ruko, tapi dibandingkan kita barber sewa ruko, mungkin kita bisa mulai dengan home service duluan. Modal kita adalah misalnya dengan kalau kita nggak punya motor gitu ya, kita pakai Gojek. Nah, dengan Gojek, maka akhirnya kita bisa ke tempat customer, lalu potong di rumah customer tersebut, lalu kita bisa pada akhirnya mendapatkan penghasilan. Saat customernya kita ada 10, maka kita menggunakan 10 kali Gojek. Tapi pengeluaran Gojek tersebut hanya akan terjadi jika kita sudah memiliki customer. Jadi variabel, tergantung apa kita punya customer atau enggak. Dibandingkan dengan yang fixed cost. Kalau fixed cost, belum ada customer, kita sudah keluar biaya sewa. Tapi apakah selalu dengan cara yang variable cost tadi itu lebih baik? Belum tentu juga. Saat kita sudah memiliki, katakanlah, tadinya kita menggunakan Gojek. Kita tahu ternyata ada limitasi tertentu bahwa ojek online itu tidak, radiusnya hanya 20-30 km. Ternyata kita lebih baik memiliki motor sendiri. Karena ternyata menggunakan motor sendiri, satu, bisa menghemat biaya dari sisi bayar Gojeknya. Kalau kita punya sendiri itu, kita jadi lebih hemat dari sisi per bulannya. Lalu kita juga bisa menjangkau yang area lebih jauh. Contohnya seperti itu. Karena kita sudah punya motor. Lalu selanjutnya, ternyata kalau kita hanya home service saja, kita dalam satu hari hanya bisa menangani katakanlah 3-4 customer, atau bahkan kalau di push bisa sampai 5 customer. Tapi ternyata begitu kita pindahkan menyewa ruko, karena kita standby di ruko sendiri, orang yang datang ke tempat kita, maka dalam sehari kita bisa mendapatkan 10, 15, bahkan hingga 20 ataupun 30 orang pelanggan yang bisa kita potong dalam satu hari. Jadi dalam posisi kita sudah memiliki brand yang berkembang, kita sudah memiliki orang lebih banyak tahu bisnis kita, maka kita akan berpindah juga dari variable cost, kita berpindah ke fixed cost, yaitu menyewa. Tapi waktu memulai, sebisa mungkin pindahkanlah fixed cost tadi ke variable cost, karena itu akan membuat kita memiliki biaya yang lebih kecil. Jadi modal yang dibutuhkan juga otomatis lebih kecil. Kurang lebih kalau kita membuat dalam sebuah kurva itu terlihatnya seperti ini. Yang fixed cost ini area biru memang karena tetap biayanya maka akan rata. Biayanya akan selalu rata seperti ini fixed cost. Lalu yang variable cost akan dari bawah ini akan naik seiring dengan banyaknya penggunaan, apakah kita lebih banyak customernya sehingga akan lebih banyak tadi delivery menggunakan Gojeknya gitu, atau mungkin kita lebih sering ketemu customer sehingga kita sewa hariannya itu juga akan lebih banyak, sehingga variable cost ini akan menyesuaikan saat kita lebih banyak customer. Jadi semoga tips ini bisa berguna buat Anda untuk menghindari dua jebakan utama saat kita ingin membangun bisnis dengan repeat order yang tinggi di bisnis salon, spa, dan juga barbershop. Tapi kalau sampai saat ini Anda juga belum subscribe ke channel Yosef Abbas, saya ajak sekarang juga subscribe segera supaya nggak ketinggalan tips seperti yang kita bahas dalam video yang satu ini. Kamu bisa temukan banyak sekali dalam channel Yosef Abbas. Jadi jangan lupa subscribe supaya Anda bisa mendapatkan update terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing atau digital marketing. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.